mengenai hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Ya, hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Tema khotbah hari ini bukan lagi manusia lama. Ya, saya kira ketika saudara mendengar judul ini, saudara bisa menduga kira-kira apa yang saya ingin sampaikan. Tapi ada hal tertentu yang mungkin saya perlu menekankan lebih lanjut supaya kita betul-betul memahami kita punya identitas. Nah, Injil bukan hanya apa yang Kristus lakukan. Seringkali kita mendengar tentang the finished work of Jesus at the cross. Karya Yesus yang sudah selesai di atas kayu salib. Dan sering kita mendengar khotbah yang mengatakan bahwa di dalam kasih karunia bukan tentang apa yang mesti kita lakukan, tapi tentang apa yang Kristus sudah lakukan buat kita. Ya, makanya Injil adalah apa yang Kristus lakukan buat kita. Ya, saudara betul-betul mesti memahami hal ini, ya, karena seringkali agama itu mengajarkan tentang apa yang kita mesti lakukan terhadap Tuhan. Nggak salah sih, betul. Tetapi saudara sekalian, yang lebih utama daripada itu bukan tentang apa yang mesti saya lakukan pada Tuhan, tapi tentang apa yang Tuhan sudah lakukan buat saya. Ya, itu kita mesti jadi pegangan saudara sekalian. Supaya apa? Supaya kita terlepas dari unsur agamawi yang namanya legalisme. Kalau kita tidak mengerti ini, maka kita akan hidup seorang Kristen dalam perjanjian baru, tapi di dalam konsep legalisme tentang apa yang harus dilakukan, apa yang tidak harus, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Bukan seperti itu, ya, bukan seperti itu. Tapi hidup dalam perjanjian baru adalah tentang apa yang Kristus sudah lakukan buat saya. Tetapi tidak berhenti sampai di sini sekalian. Dikatakan apa? Tetapi apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita. Tuhan sudah lakukan segala sesuatu buat kita. Tapi hal itu tidak berhenti di kayu salib. Berlanjut kemudian apa yang Roh Kudus kerjakan dalam kita. Dalam kitab Filipi dikatakan apa? Allah yang bekerja. Saya sering mengatakan kepada saudara, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Allah bekerja. Roma 8 mengatakan apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan buat saudara. Saya suka mengatakan for God is working in you. Present continuous tense. Sedang. Dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai tahun depan. Sedang. Artinya dia terus bekerja. For God is working in you. Giving you the desire. Memberikan kepada kamu hasrat, keinginan, and the power, and kemampuan to do what pleases Him. Untuk melakukan apa yang menyenangkan hatinya. Berarti bukan hanya sampai apa yang Kristus lakukan, tetapi juga apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kita dan melalui kita. Ada amin. Dan melalui kita. Secara sederhananya, apa sih yang Kristus lakukan melalui kita? Menjadi terang dunia. Dulu ketika Yesus datang, Yesus menjadi satu-satunya terang dunia. Tapi ketika dia pulang, dia katakan, kamu, saya, dan saudara adalah terang dunia. Ada amin. Kalau Tuhan mengutus kita sebagai terang dunia, berarti Tuhan pasti akan mengutus kita bukan di tempat terang. Ada amin. Nah, terang dibutuhkan di tempat gelap. Jadi, kita dibutuhkan di tempat gelap. Dunia ini adalah tempat yang gelap, sekalian. Karena itu dunia membutuhkan kita. Dunia membutuhkan terang dunia itu. Tuhan membutuhkan kasih Tuhan yang akan Tuhan kerjakan melalui kita. Bisakah kita mengasihi orang lain? Tidak bisa. Kita tidak bisa mengasihi orang lain, kita nggak bisa mengasihi Tuhan. Yang kita bisa mengasihi diri sendiri. Tetapi oleh karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, barulah kita bisa mengasihi orang lain. Oleh karena Tuhan sudah mengampuni kita, barulah kita bisa mengampuni orang lain. Terlebih dulu, kita dulu. Makanya kita mengatakan apa? Inilah kasih itu. Bukan tentang kita yang mengasihi Tuhan, tapi tentang Tuhan yang mengasihi kita. Itulah prinsip hidup di dalam kasih karunia. Ya. Itu yang pertama. Kemudian hal berikutnya. Nilai dan identitas kita. Saya rasa saudara cukup sering mendengar hal ini. Identitas. New identity in Christ. Identitas kita yang baru dalam Kristus. Sering dengar itu sekalian. Sering dengar. Tapi sampai sejauh manakah kita mengerti kepentingan itu? Karena mengerti identitas itu adalah akar daripada apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak, kita mengatakan apa?
Yesus adalah apa? Pokok. Kita adalah carang, ranting. Buah munculnya di mana? Di pokok, di badannya, apa di ranting? Di ranting. Ranting bisa keluarin buah? Nggak bisa. Ranting bisa keluarin buah oleh karena ranting itu karena dia melekat pada pokok. Dan pokok itu yang menyalurkan makanan kepada ranting. Sehingga ranting bisa berbuah. Tapi pokok itu nggak berdiri sendiri. Pokok itu punya akar. Akar. Akar itulah yang menyedot makanan dari tanah, mengalirkan lewat pokok ini, mengalirkan kepada ranting, dan ranting menghasilkan buah. Akar. Artinya apa? Kita mesti mengenal kita punya identitas. Ada banyak orang Kristen sekalian tidak memahami tentang identitas. Mereka cuma sadar, saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Betul. Tapi yang lebih daripada itu adalah kita punya identitas. Sebagai orang Indonesia, yang tinggal di negara Indonesia, kita adalah warga negara Indonesia. Tapi sebenarnya yang sejatinya, Alkitab mengatakan, saya dan saudara adalah warga negara Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Tahukah saudara, sebagai warga negara, kita dilindungi oleh negara itu. Ada amin. Ketika kita warga negara Indonesia di luar negeri, terjadi masalah yang besar, maka negara akan berusaha membebaskan warga negaranya, melindungi warga negaranya. Kalau perlu, diambil, dipulang ke Indonesia demi keamanan. Tahu saudara, sebagai warga negara kerajaan Allah, kerajaan Tuhan melindungi kita. Memang kita hidup di sini, ada aturan sosial, ada aturan hukum, ada aturan negara, tapi lebih dari itu, kerajaan melindungi kita. Ada amin. Ya. Kerajaan melindungi kita, rajanya melindungi kita. Karena itu menghadapi 2026, saudara mesti bersuka cita. Nah, ada sebuah kerajaan yang melindungi hidup kita. Identitas kita harus mengenal siapa kita di dalam Kristus. Nah, setiap akhir tahun, orang sering membuat sebuah resolusi. Sebelum akhir tahun, saudara ada nggak bikin resolusi? Saya tahun depan mau lebih baik dari tahun 2025. Kalau saya tahun 2025 malas baca Alkitab, tahun 2026 saya mau rajin baca Alkitab. Kalau saya malas berdoa, saya mau rajin berdoa, dan sebagainya. Resolusi. Sering kita bilang seperti itu. Lalu kita mengatakan kepada keluarga kita, ayo tahun baru kita masuk dalam lembaran yang baru. Sering seperti itu sekalian. Tetapi yang penting, kabar baik Injil bukanlah tentang resolusi baru, tetapi tentang mengenal realitas kelahiran baru. Semua kita yang sudah percaya Tuhan Yesus, kita sudah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Karena Kristus bangkit, kita lahir kembali. Ya, kita tahu hal itu sekalian. Tapi tahukah saudara, lahir itu ada realitasnya. Di sini tadi Pak Benny kemana? Oh iya, karena dia punya. Pak Benny sudah jadi engkong. Coba bilang sama-sama, mana? Opa Benny. Bilang, Opa Benny. Oma Lili. Ya. Padahal dia sudah jadi engkong, sudah jadi opa sekalian. Ya. Ketika dia kasih berita, oh cucu saya lahir. Saudara kunjungi, ada bayinya. Nggak ada bilang lahir, tapi bayinya nggak ada. Ada realitasnya. Kita lahir baru pun ada realitasnya. Halo, amin. Ada realitasnya. Karena kita sudah lahir baru, lahir kembali. Makanya kita mesti sadari, ya kita nggak, ya terserah sih, mau bikin resolusi silakan saja. Ya, tapi biasanya resolusi itu nggak dilakukan, biasanya. Tahun 2025 saya malas olahraga. 2026 saya akan olahraga tiap hari. Ada amin. Tuh kan aminnya dikit kan. Ya. Karena biasanya kita nggak lakukan. Ataupun lakukan mungkin seminggu, 2 minggu. Tapi lupa lagi. Ntar akhir tahun 2006 resolusi lagi dan seterusnya. Ya. Itu yang sering kita lakukan sekalian. Tapi yang penting bukan itu. Yang penting adalah menyadari realitas kita yang sudah lahir baru.
Wah, ini nggak main-main loh sekalian. Ya, bukan sekedar ayat loh. Ini dahsyat loh sekalian. Ya. Nah, ayat itu terkenal. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Siapa di sini ciptaan baru? Ya, puji Tuhan. Separuh. Yang separuh lagi ciptaan lama. Ya. Makanya, kenapa sudah nggak angkat tangan? Karena rasanya itu nggak ada artinya, saudara. Saudara nggak rasa berarti. Apa? Kita bilang, saya ciptaan baru. Apanya yang baru? Waktu kita ngaca, sama aja. Jerawat nggak hilang. Rambut saya nggak jadi tumbuh tebal. Enggak. Ya. Itu ayat terlalu hebat tuh sekalian. Makanya kita tuh susah percayanya. Ya. Bahkan kalaupun kita mengutip itu ayat, ya sekedar kutip aja. Tapi hati sih ya nggak berasa apa-apa. Ya. Tapi tahu saudara, ini kata baru ini nggak main-main loh. Nggak main-main. Ya. Tuhan nggak sembarangan ngomong. Ada amin. Ketika Tuhan bicara, engkau dan saya ada ciptaan baru, Tuhan nggak main-main. Tuhan nggak cuma sedang menghibur kita, enggak. Dia serius mengatakan itu. Dan di mata Tuhan, kita ini betul-betul adalah ciptaan yang baru. Di mata manusia enggak. Kita lama. Ya. Tapi di mata Tuhan itu luar biasa sekalian. Barunya itu gimana? Baru, new, kainos. Saya mesti pakai bahasa Yunani, karena ini lebih jelas. Kainos. Sesuatu yang baru atau terkini, lebih unggul daripada sesuatu yang lama. Previously unknown, sebelumnya tidak diketahui, tidak dikenal, tidak pernah ada. Bukan perbaikan dari yang lama, tapi kemunculan sesuatu yang sama sekali asing bagi dunia lama. Ya, lebih unggul daripada sesuatu yang lain. Beni yang sudah lihat itu dulunya lama. Tapi Beni yang sekarang lebih unggul dari Beni yang dulu. Udah nggak percaya? Ben, nggak percaya Ben? Ya. Nah, previously unknown. Pak Mama yang sekarang, dulunya beda. Yang sekarang ini sebelumnya nggak pernah dikenal. Dia baru benar-benar. Sebelumnya enggak ada dia. Ada. Bukan. Itu yang lama, beda. Yang baru itu enggak dikenal sebelumnya. Jadi sebelumnya enggak pernah ada. Haleluya. Lalu dikatakan apa? Ibu Eva bukan perbaikan dari yang lama. Yang sudah lihat sekarang ini, bukan yang lama, diperbaiki. Mobil penyok, masuk bengkel, diperbaiki. Keluar, sepertinya baru, seperti baru. Tapi orang yang ngerti mobil, begitu dia lihat, ini pernah dicat ya. Dia ngerti, sudah lihat. Ya. Ibu Nina yang sekarang sudah lihat, yang hari ini keren banget. Ya. Rambutnya mungkin, diapain namanya? Dicatok malah. Ya. Ini kemunculan sesuatu yang sama sekali asing bagi dunia lama. Dunia lama nggak kenal dia. Nggak kenal. Di dunia lama nggak ada yang kayak gini. Karena asing bagi dunia lama. Itulah baru yang Tuhan lakukan buat kita. Kita ini beda sekalian. Saudara pasti susah percaya karena saudara lihatnya, merasanya nggak beda. Sama aja. Tapi kalau Tuhan ngomong, Tuhan lihat seperti itu. Manusia boleh nggak lihat. Manusia boleh nggak percaya. Orang lain boleh nggak percaya, kita juga meragukan. Tapi di mata Tuhan, engkau dan saya ada ciptaan baru yang dulunya nggak pernah ada. Dan kata baru dalam Alkitab itu, dalam bahasa Yunani itu ada dipakai dua hal. Neos versus kainos. Jadi yang tadi kainos. Tapi kata baru dalam Alkitab disebut juga neos. Neos itu apa? Neos itu berarti baru dalam hal waktu, seperti barang yang baru saja diproduksi atau bayi yang baru lahir, baru.
Ini merujuk pada sesuatu yang sudah ada jenisnya. Ketika Pak Beni, Opa Beni dan Oma Lili punya bayi, kan sebelumnya memang dia baru punya. Anak menantunya baru punya. Itu bayi yang baru lahir. Tapi kan sebelumnya bayi-bayi kayak itu udah ada. Jenisnya udah ada. Ada amin. Ya, ini bukan sesuatu yang jenisnya lain. Dari dulu udah ada jenis gitu, tapi sekarang dia baru dilahirkan. Tapi saudara saya, ketika kita dilahirkan, dulunya nggak pernah ada. Haleluya. Dulunya nggak pernah ada kok Michael. Baru sekarang. Dulunya nggak pernah ada Cisela, baru sekarang. Dulunya nggak pernah ada Ci Anita, kok Abeng, kok Sugi. Nggak ada dulunya, baru sekarang. Bukan sekarang sih, waktu dilahirkan kembali. Baru sekarang, dulunya nggak pernah ada. Di dunia lama nggak ada, baru sekarang. Lu bayangin, begitu sulit percaya ini sampai semua orang itu nggak ada yang amin, sekalian. Semua yang saya sebut itu nggak ada yang amin. Kok Michael cuma ketawa-ketawa aja, Cisela ketawa-ketawa aja, ya. Cisela nggak senggol Michael, apaan yang baru? Lama, masih suka ngomel. Ya. Tapi itulah yang kita katakan, kita baru benar. Baru, ya, baru. Nah, ini satu lagi, peneguhan. Bentar, coba baca dulu. 1, 2, 3. Jika kita telah menjadi satu dengan kematiannya. Waktu Yesus mati, waktu Yesus disalib, itu dalam pandangan Tuhan itu kita disalib. Waktu Yesus mati di kayu salib, Tuhan mandangnya kita mati di sono. Waktu Yesus perlu dihukum akibat dosa kita, itu kita udah dihukum di sana. Tapi untungnya Yesus bukan cuma mati. Waktu Yesus dikubur, kita itu dikubur bersama Yesus. Semua bersama. Sama seperti zaman dulu, waktu Adam berbuat dosa, kita dianggap berdosa. Meskipun kita nggak pernah makan buah itu. Waktu Adam dihukum, kita juga ikut dihukum. Waktu Adam nanti binasa, kita pun binasa bersama dia. Kita binasa. Ya. Saya paling suka berbicara mengenai hukum Taurat. Kenapa? Saya suka bertanya. Zaman dulu, sebelum hukum Taurat ada, nggak ada dosa diperhitungkan. Bagaimana dosa bisa diperhitungkan sebagai dosa? Kalau undang-undang yang ada. Oleh karena itu, Tuhan mengeluarkan undang-undang, hukum Taurat, supaya dosa bisa dihukum. Saya mau nanya saudara, tolong dijawab. Ya, jangan nggak dijawab. Karena kalau guru bertanya, murid mesti menjawab. Ya. Saudara lebih pilih ada undang-undang, apa lebih pilih nggak usah ada undang-undang? Bapak kalau kerja di kantor, ada ketertiban kan? Datang jam 8 misalnya, lewat 15 menit, uang makan nggak dapet. Itu ada ketertibannya. Lalu kantor yang ini, nggak ada aturan itu. Datang jam 9 boleh, jam 10 boleh, gaji sama. Pilih mana Pak? Kapan yang pertama, kedua Pak? Hah? Nggak beraturan. Iya. Semua orang pilih nggak ada aturan pasti, lebih enak hidupnya. Tapi kenapa Tuhan tetap turunin aturan? Udah gitu aturannya nggak bisa dilakukan karena mesti sempurna. Kenapa? Oleh karena meskipun dosa nggak bisa dihukum Tuhan, tetapi kuasa maut sudah terlanjur menjalar. Jadi manusia akan binasa tanpa perlu hukuman Tuhan. Nggak perlu. Tuhan nggak usah menghukum, manusia pasti binasa karena upah dosa adalah maut. Dan Tuhan nggak mau. Tuhan mengasihi. Karena itu Tuhan mesti hukum dosa. Supaya dosa bisa dihukum, mesti ada undang-undangnya. Tapi akibatnya apa? Akibatnya manusia terhukum dan mati. Tapi jangan lupa, ada juru selamat.
Makanya itulah kehebatannya Kristen. Dalam Kristen ada juru selamat. Juru itu artinya apa? Orang yang ahli dalam bidangnya. Juru masak, orang yang ahli dalam bidangnya. Juru mudi, orang yang ahli dalam bidangnya. Dan Yesus adalah orang yang ahli dalam bidang keselamatan. Dan waktu dia mati di kayu salib, kita mati bersama dia. Waktu dia dikubur, kita dikubur sama dia. Dan puji Tuhan, waktu dia bangkit, kita bangkit bersama dia. Nggak stop sampai di situ. Nggak stop sampai di situ. Waktu dia sudah bangkit, dia nggak mati lagi. Berarti kita pun nggak bakal mati lagi. Nggak bakal mati lagi. Nggak bakal mati lagi. Mati, Pak, saya umur 75, 80. Ya, tubuh memang mati karena dosa. Tapi roh adalah kehidupan karena kebenaran. Wah, itu luar biasa. Ibu ketua Hersel tepuk tangan sendirian, kesian dia. Kenapa yang lain kamu bantuin dia? Ya, nah itu sekalian. Kita bangkit sama Yesus. Kita nggak bakal mati lagi. Nggak bakal. Jadi nanti yang mati cuma tubuh kita. Roh kita nggak bakal mati. Hidup bersama Yesus. Oleh karena kebenaran Kristus. Bukan karena kebenaran kita. Nah, hidup yang ada dalam ciptaan baru, bukan yang dulu. Dulu hidup yang ada dalam diri kita adalah hidup hasil persatuan antara benih papa kita dengan sel telur mama kita. Ketika benih papa kita menyatu dengan sel telur mama kita, muncullah kehidupan. Itulah kita. Ya. Tapi itu bukan kehidupan yang baik. Karena apa? Itu adalah corruptible seed. Benih yang bisa rusak. Benih papa kita, udah terlanjur berdosa dari dulu, itu benih yang bisa rusak. Makanya waktu dia tumbuh, dia lahir, dia besar, tiba-tiba bisa dosa sendiri. Tiba-tiba bisa bohong sendiri. Nggak ada yang ngajarin. Dari mana? Benihnya rusak. Corruptible seed. Tapi untuk kita dilahirkan kembali, hidup yang baru bukan yang itu. Yang itu sudah mati bersama Yesus. Tapi hidup yang baru ini adalah hidup Kristus yang sudah bangkit. Makanya Paulus mengatakan apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Nah itu. Aku sudah mati karena hukum Taurat. Namun aku hidup. Tapi bukan lagi aku yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Itulah. Makanya Tuhan mengatakan apa? Pencuri hanya datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan kepadamu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Tuhan kasih kita hidup sekalian. Hidup yang ajaib dalam diri kita. Hidup kebangkitan. Hidup kebangkitan. Yang menjadi sumber kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah perubahan identitas total. Berubah identitas total. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itulah identitas kita. Ya. Saudara mungkin dengar ini, aduh, biasa-biasa aja. Enggak biasa, luar biasa. Saking luar biasanya sampai saudara terpesona, sampai diam semuanya. Enggak ada tepuk tangan sama sekali. Ya. Nah, seseorang yang berada dalam Kristus memiliki cara pandang, nilai, dan tujuan hidup yang asing bagi dunia. Karena kita lahir kembali, kita memiliki cara pandang, nilai, dan tujuan hidup yang asing bagi dunia. Dunia akan heran, kok dia begitu ya? Kok dia cara pandangnya begitu ya? Kok dia nilai hidupnya begitu ya? Kok dia tujuan hidupnya beda ya sama kita? Iya, karena ini asing bagi dunia. Dunia tidak mengenal atau memahami dorongan batin dari ciptaan baru ini. Karena sumbernya bukan dari dunia ini. Haleluya. Masih belum berasa? Apa-apa. Ya, karena memang seringkali kita nggak merasakan itu. Kenapa kita nggak merasakan itu? Dan ciptaan baru ini, masa lalu tidak lagi mendefinisikan saudara. Yang lama sudah berlalu, saudara tidak lagi terikat pada silsilah kegagalan atau dosa warisan. Nggak ada. Nggak ada dosa warisan. Oh, kenapa dia begitu? Ya dulu.
karena papanya begitu, karena mamanya begitu, makanya kamu dikutuk. Ayo kita doa, putuskan dari kutukan. No, Kristus sudah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat. Dan bebas. Gak ada kutukan, gak ada keturunan, gak ada. Putus semuanya di kayu salib. Halo, amin. Yang ada adalah berkat, 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 dan berkat. Saya nggak bicara soal prosperity teologia, tidak. Saya pribadi tidak setuju dengan ajaran seperti itu. Walaupun saya percaya, kalau kita mengatakan kebajikan kemurahan belaka, kalau di bahasa Indonesia, kebajikan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Tapi dalam bahasa aslinya, kebajikan kemurahan belaka akan mengejar aku seumur hidupku. Tahun ini, sudah mesti mengerti, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengejar saudara. Mengejar. Kebajikan, kemurahan Tuhan mengejar. Gak ada, ya kita bisa gagal sesekali, bisa. Tapi nggak terus menerus. Ya, oh dulu papa saya pernah bangkrut umur 37. Ya, saya nggak cerita lah kenapa bangkrutnya, ya, karena agak panjang ceritanya. Lalu saya punya kuku. Kuku itu adik mama saya. Kaya sekali. Ya, lumayan kaya lah pokoknya. Dia bangun rumah, pakai arsitek, udah jadi semua, tapi kusen-kusennya dari kayu kamper. Dia nggak tahu waktu itu. Udah selesai dia baru tahu. Kayu kamper. Nah, juga lumayan, nggak jelek. Dia bilang apa? Terus cabut semua, ganti kayu jati. Kaya nggak? Kaya sekalian. Tapi umur 37 bangkrut. Terus dia bilang gini, kuku ingat, dulu si papi itu bangkrut umur 37, makanya kuku juga bangkrut umur 37. Dia anggap itu normal sekalian. Nggak normal, nggak normal, nggak normal. Papa saya meninggal umur 54 karena sakit emfisema. Ya, saya 54 lewat, 55 lewat, 60 lewat. Dan baru-baru ini masuk 67 ya? 67. Baru 67 sekalian. Aduh, masih muda sekalian. Ya, amin pelan. Nggak apa-apa lah. Saya juga mesti tahu diri. Ya, mesti tahu diri. Aku nggak tahu sampai umur berapa, aku nggak tahu. Ya, itu tergantung jemaatku. Selama jemaatku masih mau dengar khotbahku, aku akan hidup terus. Soalnya jemaatku udah nggak mau dengar, aku pulang. Aku sering ngomong, nanti kalau pulang rumah dukanya di mana, kuburnya di mana. Tadinya rencananya aku mau dikubur di San Diego, tapi kalau dia lihat mahal sekali, kesiangan aku nanti. Ya bayar, nggak jadi San Diego. Ya, udah di tempat itu aja, tapi saya nggak mau ngomong. Ya. Saya khawatir saudara beliin dulu nanti. Ya. Nah, kemudian selain masa lalu tidak mendefinisikan saudara, saudara juga sudah punya kapasitas rohani yang baru. Saudara memiliki kemampuan untuk mengasihi, mengampuni, memiliki damai sejahtera, yaitu hal-hal yang secara alami tidak dikenal atau tidak mungkin dilakukan oleh ego manusia yang lama. Kita bisa. Nggak bisa? Ya karena saudara lihatnya yang kenyataan. Tapi sebenarnya bisa. Bisa. Kenapa? Karena sumbernya bukan yang dulu. Sumbernya adalah hidup Kristus di dalam kita. Ada nggak yang Kristus nggak bisa lakukan? Nggak ada. Semua Kristus bisa lakukan. Bukti-buktinya saya nggak, entah sebentar. Khotbah belum selesai. Ya. Buktinya saya nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nanti kita lihat. Ya. Nah, kemudian jika seorang Kristen tidak memahami bahwa dirinya adalah ciptaan baru, dia akan terus mendefinisikan dirinya berdasarkan masa lalunya dan perbuatannya. Dia akan definisikan itu. Karena dia nggak sadar identitas barunya. Dia nggak sadar. Dampaknya, saudara akan hidup dalam siklus rasa bersalah dan penghukuman diri.
Makanya orang Kristen yang nggak ngerti hal ini, tiap kali doa, Tuhan ampunilah dosa kami. Nggak salah sih, boleh-boleh aja. Ya. Jadi orang doa minta ampun tuh bukan sesuatu yang salah. Tapi sebenarnya dia mesti menyadari, saya diampuni bukan karena saya doa minta ampun. Sebelum saya doa minta ampun, Tuhan udah mati di salib. Dengan Tuhan mati di salib itu sebenarnya dosaku diampuni sudah dulu. Sudah, dan diampuninya bukan dosa waktu itu saja, kan kita belum lahir. Tapi dosa kemarin, dosa hari ini, dosa masa depan, semuanya sudah diampuni oleh Tuhan. Udah. Boleh nggak kita doa? Waktu kita berdosa, kita tertekan, kita bersalah, Tuhan ampuni saya Tuhan. Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi dalam pengertian, engkau harus tahu. Sebelum engkau berdoa, engkau sudah diampuni oleh Tuhan. Itu doa itu untuk menenangkan jiwa kita, oke lah. Ya, karena kita rasa bersalah, oke lah. Ya. Ketika Anda jatuh dalam dosa, Anda akan berpikir, saya memang orang gagal, saya tidak berubah. Wah, ini pemikiran gampang muncul sekalian. Gampang muncul. Ketika kita sukses dalam segala hal, kita bisa merasa sombong. Kita bisa merasa semua karena saya. Bisa begitu. Tadinya nggak sombong, waktu udah berarti bisa sombong, bisa. Semua itu susah. Dicegah. Tapi untuk kita gagal, kita merasa saya gagal. Saya gagal sebagai orang tua, saya gagal sebagai suami, saya gagal sebagai istri, saya gagal sebagai ibu, saya gagal sebagai ayah. Bisa. Saya gagal dalam cari uang. Bisa sekalian. Ya. Itulah yang dikatakan panah berapi dari si jahat. Makanya kita mesti punya iman. Karena iman itu akan menjadi perisai bagimu untuk kau bisa memadamkan panah api dari si jahat. Ya. Tuhan, kalau Tuhan mau bilang kita hebat, engkau orang benar, engkau orang kudus, engkau ciptaan baru. Tuhan mah bilangnya begitu terus. Tapi bilang apa? Iblis bilang engkau orang gagal, engkau orang berdosa, engkau jelek. Tuhan nggak begitu. Makanya tergantung kita mau dengar siapa. Adam Hawa dengar perkataan Tuhan. Tapi Adam Hawa juga dengar perkataan setan. Sayangnya dia lebih nurut sama perkataan setan. Dia lebih percaya pada perkataan setan daripada percaya kepada perkataan Tuhan. Saudara saya, engkau mesti, ya mustilah, ya. Sebenarnya bukan mesti sih. Firman Tuhan akan membentuk iman itu, saudara. Ya. Kalau kita mikir dengan otak, kita semua nggak percaya. Kita nggak bisa percaya. Makanya, hidup orang Kristen itu apa? Awalnya iman, di perjalanannya iman, di akhirnya iman. Halo, amin. Jadi, dari iman ke iman. Roh Kudus dari iman ke iman. Kalau kita pakai otak kita, nggak bisa percaya. Nggak bisa. Bahkan pendeta pun nggak bisa percaya. Nggak bisa. Sampai satu hari Tuhan ngomong sama saya, mulai sekarang, jangan ngomong apa yang aku nggak ngomong, tapi ngomonglah apa yang aku ngomong. Karena itu sekarang aku berani, aku nggak peduli ayatnya kayak apa, aku akan ngomong. Aku akan ngomong. Karena bukan aku yang menggenapinya, tapi Tuhan yang harus menggenapi perkataan itu. Ada amin. Kalau nggak terjadi, bukan aku yang malu, biar Tuhan yang malu. Tapi Tuhan pasti akan menggenapi perkataannya. Karena firman-Nya nggak bisa gagal. Nggak bisa gagal. Setiap benih yang aku taburkan di tempat ini, meskipun aku kadang belum melihat perubahannya, tapi aku sangat percaya, setiap perkataan yang keluar daripada mulutku, tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia. Tapi dia akan melaksanakan apa yang aku kehendaki, dan pasti berhasil apa yang aku suruhkan kepadanya. Kunya itu bukan ku ini, kunya itu ku Tuhan. Saya memang orang gagal, saya nggak berubah. Kebenarannya, ciptaan baru adalah tentang status legal, status hukum di hadapan Tuhan. Semua di hadapan Tuhan. Orang benar, di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, nggak benar. Nggak benar. Orang kudus, di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia, nggak kudus. Apalagi?
Tanpa pemahaman ini, maka kekristenan hanya akan menjadi upaya melelahkan untuk menjadi baik. Sering nggak saudara berusaha menjadi orang baik? Tuhan, tahun 2026 saya akan jadi orang baik, Tuhan. Lebih baik dari tahun 2025, Tuhan. Saudara terus berusaha menjadi orang baik. Kalau kita nggak paham, kita adalah ciptaan baru, kita akan terus berusaha, lelah menjadi orang baru. Makanya kita biasanya bilang apa? Oleh lidah, oleh orang yang berlogat ganjil, itu bicara hari Pentakosta, memberitakan tempat istirahat kepada orang-orang ini. Tapi sayang mereka nggak mau dengar. Tempat istirahat itu adalah Kristus. Sayang mereka nggak mau dengar. Mereka lebih suka mendengar firman yang seperti ini. Mesti begini, mesti begitu, harus ini, harus itu, tambah ini, tambah itu. Sehingga dalam berjalan mereka jatuh, terlentang, terluka, dan tertawan. Itu firman Tuhan. Ya. Karena upaya melelahkan. Harus ini, harus itu. Sebagai umat perjanjian baru, saudara harus paham. Harus ini, harus itu. Adanya di PL. Di sini nggak ada. Masa nggak ada, Pak? Ada. Bukan di sini mesti lakukan, sini nggak ada. Tapi, for God is working in you, giving you the desire and the power to do what pleases Him. Semuanya karena Allah bekerja dalam kita. Bekerja dalam kita. Yang kita mesti lakukan bukannya upaya melelahkan untuk menjadi baik, tetapi ucapan syukur karena telah dijadikan baru. Sudah kalau paham kebaikan Tuhan, dari mulut saudara cuma akan keluar, Tuhan terima kasih, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan, Engkau ajaib, Engkau luar biasa Tuhan. Keluar begitu. Pujian terus. Makanya kalau sudah baca kitab Mazmur, isi Mazmur apa? Pujian terus. Bukan berarti kita lepas dari masalah. Tetap ada masalah. Di dunia mah ada masalah. Bisa ada air mata. Sakit bisa ada. Tapi entah gimana. Ciptaan baru itu akan selalu merasa bersyukur sama Tuhan. Aku heran, kamu susah, kok bersyukur? Iya, itu asing. Asing bagi dunia. Tapi bagi kerajaan Tuhan, itu nggak asing. Memang seperti itu jadinya. Kau baik Tuhan. Yesus Engkau baik. Sungguh baik, sangat baik. Itu lagunya. Ya. Maka kita merasa dia baik. Banyak orang mengira menjadi Kristen adalah tentang memperbaiki atau reparasi karakter lama. Kristen mereparasi. Enggak. Kan tadi kita bilang, hasil dari kita bukan reparasi dari yang lama. Tapi itu diciptakan baru yang dulunya nggak pernah ada, nggak pernah ketemu, nggak pernah dikenal. Dulunya nggak pernah ada. Sandy yang sekarang, dulunya nggak pernah ada, baru sekarang adanya. Kita merasa ayat ini nggak berarti karena kita tidak melihat perubahan instan yang hebat. Makanya saudara dan saya nggak bisa bilang amin. Karena kita merasa biasa-biasa aja. Dikit lagi. Nah, karena kita nggak ada perubahan instan, nggak ada hebat apanya? Pak Hari kayaknya hibur saya aja dah. Nggak hibur. Ngomong saya itu ngomong firman Tuhan. Nah, karena kita merasa kita nggak hebat, maka kita cenderung beralih ke metode motivasi diri. Kamu kan nggak bisa. Berdiri di depan kaca, bilang, saya bisa. Dulu ada suatu jemaat. Dia bilang, Pak, kan Alkitab bilang, jangan takut. Saya udah belajar di rumah, Pak. Gimana? Saya ngomong terus, Pak, jangan takut. Terus saya bilang, hasilnya apa? Takut, Pak. Bukan begitu. Perubahan kita itu bukan karena begitu. Firman Tuhan bukan mantra, bukan. Kita punya perubahan itu karena firman masuk dalam kita dan bertumbuh dalam diri kita. Ada amin. Makanya betapa pentingnya kita itu setia ibadah, dengar firman, supaya
Iman timbul, pembentukan bisa terjadi di dalam diri kita, bukan di luar. Agama itu berusaha merubah perilaku dari luar, supaya kelihatannya benar. Tapi Kristus merubah dari dalam. Atau hukum agama untuk mengatur perilaku. Jangan berpikir tentang agama Kristen merubah perilaku Anda. Bukan begitu. Bukan. Itu legalisme. Ya. Hal ini membuat kehidupan iman menjadi kering. Kebenarannya adalah, baca sama-sama, 2, 3. Transformasi ciptaan baru bekerja dari dalam keluar, batin ke lahiriah, bukan sebaliknya. Itu ulat jadi kupu-kupu, bukan dirubah dari luar, dalamnya yang bekerja. Makanya sudah lihat nggak di sebelah kanan tuh? Logo saya, itu trademark saya, yang saya dapat tahun berapa? Dia 2000 berapa? 12, 13 saya lupa. Kenapa saya tulis heaven 4? 4 itu sengaja saya singkat 4, 4. I atau U. Kenapa saya ngomong heaven? Karena banyak orang Kristen nggak percaya hidupnya akan berada di surga. Nggak tahu udah surga apa bukan. Tapi begitu saya dapat ini, maka saya tulis trademark saya, heaven, surga untuk kamu. Belakangan saya tambah nama saya, karena saya melihat Andrew Mac tulis namanya. Jadi saya ikut tulis nama saya. Supaya kalau orang lihat heaven for you, dia tahu itu namanya Hari Sudarsono. Haleluya. Terima kasih buat tepuk tangan saudara. Ya. Transformasi ciptaan baru bekerja dari dalam keluar, batin ke lahiriah, bukan sebaliknya. Tanpa memahami ini, seseorang akan mudah lelah karena berusaha berubah dengan kekuatan kemauan sendiri. Ayo berubah dong, usaha berubah. Nggak begitu, konsepnya nggak begitu. Konsep agama kayak gitu. Tapi konsep kasih karunia bukan seperti itu. Semuanya adalah karya Tuhan di dalam aku. Konsep previously unknown berarti ada kuasa baru yang tersedia yang sebelumnya tidak ada. Jika kita tidak percaya bahwa kita telah diberi natur yang baru, nature yang baru. Itu ulat punya nature, sukanya di sampah. Waktu dia berubah jadi kepompong, jadi kubu-kubu, nature-nya berubah. Bukan nature luarnya berubah, nature dalamnya juga ikut berubah. Mana ada kubu-kubu ke sampah? Nggak ada. Kubu senangnya bunga, serbuk sari. Karena nature-nya berubah. Nature kita juga udah berubah di dalam. Halo, amin. Kita akan terus merasakan ketidakberdayaan karena kita pikir, saya memang begini orangnya. Saya udah begitu kok. Mau diapain lagi? Diapain lagi? Enggak. Tuhan kasih kita nature yang baru. Memahami 2 Korintus 5 ayat 17 berarti saudara adalah orang merdeka yang sedang belajar berjalan dalam tanah kebebasan. Mengapa sering terasa tidak sehebat itu? Semua yang saya ngomongkan kayaknya hebat kan? Saya bilang enggak ada hebatnya saya. Saya biasa-biasa aja. Saya udah lahir baru 10 tahun, biasa-biasa aja. Nah ini, penciptaan kembali versus pertumbuhan. Status saudara ada ciptaan baru secara seketika, posisional. Enggak pelan-pelan diciptakan, jadi baru dah. Enggak. Ciptaan baru itu seketika. Waktu kita lahir baru, seketika kita berubah menjadi ciptaan baru. Namun, pembaruan pikiran dan karakter adalah proses seumur hidup progresif. Contoh, seperti bayi yang baru lahir, sebentar lagi saya selesai. Ya, 1 slide lagi. Dia sepenuhnya manusia baru, tetapi dia belum bisa berjalan atau berbicara seperti orang dewasa. Ketidakmampuannya berjalan tidak membatalkan statusnya sebagai manusia baru. Opa Benny sama Oma Lili bawa bayi yang kecil. Ngomong belum bisa, jalan belum bisa, digendong aja.
Manusia baru ya? Itu manusia baru. Tapi manusia baru itu harus mengalami proses. Orang tuanya akan ngomong, Ben, namanya siapa Ben? Namanya siapa? Hah? Leno. Ya udah. Ya. Leno. Opa. Oma. Diam aja. Tapi lama-lama. Papanya bilang papa, mama. Lama-lama dia dengar itu, dan mulai bisa ngomong, ma. Cucu saya, si Yona itu, mulai bisa ngomong. Tapi yang paling dia bisa lancar, Mbak. Itu yang paling lancar. Ya, yang lain masih kurang lancar. Ya. Tapi dia terus. Lama-lama dia bisa. Dia bertumbuh. Ya. Bisa jalan dan sebagainya, kadang masih jatuh. Itu proses. Hidup kita proses. Proses apa? Saya suka dengan Roma 12. Bukan. Bentar. Every detail in your life is continually woven together to bring good for you. Itu Roma 8:28. Every detail in your life. Life kita, apa semua baik? Enggak. Apa semua menyenangkan? Enggak. Apa semua bahagia? Enggak. Ada nggak enaknya? Tapi saya percaya satu hal. Pertama, semua yang baik tidak mungkin terlepas dari anugerah Tuhan. Mau besar, mau kecil, pokoknya semua yang baik tidak mungkin terlepas dari anugerah Tuhan. Saudara mau dapat untung 1 miliar, mau dapat untung 1 juta, mau dapat untung cepeceng, semua tidak lepas dari kebaikan Tuhan. Melepas. Makanya mau kita dapat 1 miliar, mau dapat 100.000, kita bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Bukan kalau besar, terima kasih Tuhan. Cepetiau. Cepeceng. Cuma cepeceng. Enggak. Yang buruk gimana? Semua yang buruk tidak pernah berasal dari Tuhan. Dunia. Tuhan mah isinya kebaikan. Disentuh jubahnya, sembuh. Dikenain ludahnya, sembuh, melek. Dari Tuhan tuh gak ada yang jelek, baik semua. Tapi dunia banyak yang jelek. Tetapi, meskipun dunia jelek, every detail in your life is continually woven together, ditenun oleh Tuhan. Jadi Tuhan gak bilang, saya kasih yang baik. Begitu dapat yang jelek, ya udah urus sendiri. Enggak. Tuhan ambil yang jelek, dia pakai to bring good for you. Roma 8:29, good-nya apa? Membuat kita semakin serupa dengan Kristus. Itu bring good-nya. Ya. Nah, ini the last slide. Jika tahu ya lagunya ya. Jika 2 Korintus 5:17 kehilangan maknanya bagi seorang Kristen, maka kekristenannya berisiko berubah menjadi sekedar agama moralitas tanpa kebangkitan. Kristen itu bukan sekedar sebuah agama dengan standar yang tinggi. Itu namanya agama moralitas. Memahami ayat ini sangat vital. Karena ini adalah akar dari mana semua buah roh berasal. Tanpa akar yang kuat dalam identitas baru, buahnya tidak akan pernah muncul secara permanen. Haleluya.